Sudah tampakkah slide saya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, oh ya. Oke. Pokok bahasanya adalah penegasan batas daerah, begitu ya, untuk kuliah minggu ke-6. Loh, kok muncul? Berarti ini sudah. Ada tugas ya memang ya? Halo? Ada? Ada Pak, tapi udah dikumpul. Deadline-nya hari Senin kalau nggak salah. Senin ya? Oh, iya, karena kuliahnya hari Senin itu ya. Ya, ya, baik. Oh, oh iya. Ada tugas minggu ke-5, betul. Berarti sekarang minggu ke-6. Oh, kalau gitu kita presentasi dulu aja deh ini dari tugas ini. Yang pertama, buat ringkasan dalam bentuk diagram alir, catatan poin penting yang dapat memperjelas proses pembentukan daerah baru ini berarti ya, provinsi dan atau kabupaten kota. Menurut PP nomor 78 2007. Ini berarti sudah tak berikan kuliahnya ini ya. Kayaknya sudah. Ya, berarti yang ganjil dulu. Kalau yang nomor 2 itu kaitannya penegasan batas daerah. Permendagri 141 2017. Pedoman penegasan batas daerah itu yang kuliah minggu ini nanti ya. Ya, baik. Berarti kita nge-review yang kemarin dulu ya, minggu lalu kaitannya dengan proses pembentukan daerah menurut PP 78 2007. Nomor ganjil siapa yang mau mempresentasikan? Kalau nggak ada tak tunjuk. Nomor 1 ada ganjil tak ya? Siapa mau maju? Duduk di depan presentasi. Lu? Iya, ini tak panggil kalau gitu nggak ada ya. Saya panggil yang namanya Talita Syahda Fausta. Ada? Ada? Hadir, Pak. Ya, ya dari tadi masuk kayaknya senyum-senyum ini. Sebentar ya, Pak. Ini memakai device handphone. Jadi persiapan di handphone dulu. Ya, kelihatan itu karena dari tadi gerak-gerak. Nggak stabil berarti pakai HP. Talita ada. Lama ya. Kok lama? Pulang dulu ya tadi pas lagi. Apakah saya boleh share screen, Pak? Ya, ya. Oh iya ya, saya harus stop ya. Ya, ya. Baik, saya izin share screen materi saya ya, Pak. Silakan. Halo. Apakah sudah bisa muncul, Pak? Belum. Oh, belum. Bentar, Pak.
Ya, nah, Apakah sudah muncul, Pak? ya HP-nya sudah. Iya, iya. Salah. Lucu-lucu ya. Ya, Sebentar, Pak, mohon maaf. ya. Kemana nih? Ya, semuanya siap. Laptopnya. Ya, silakan tampilkan. Kamu pakai HP ya? Halo? 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 Gak ada suaranya? Yang lain dengar nggak? Tidak, Pak. Tidak ya? Tak bersuara ya? Tidak Mohon maaf, bersuara. saya ulang. Jadi di sini saya akan presentasikan mengenai proses pembentukan daerah menurut PP nomor 78 tahun 2007. Di sini untuk dasar teorinya yang pertama adalah pembentukan daerah. Nah, pembentukan daerah sendiri adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kapkot. Kemudian ada penghapusan daerah, yaitu pencabutan status sebagai daerah provinsi atau daerah kapkot. Kemudian untuk penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan. Dan yang terakhir adalah dasar teori mengenai pemekaran daerah, yaitu pemecahan provinsi atau kapkot menjadi dua daerah atau lebih. Kemudian di sini akan difokuskan ke dalam pembentukan daerah. Nah, pembentukan daerah sendiri adalah daerah ini yang dibentuk dapat dimekarkan setelah mencapai syarat, yaitu batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan, yaitu 10 tahun bagi provinsi dan 7 tahun bagi kabupaten dan kota. Kemudian untuk pembentukan daerah provinsi berupa pemekaran provinsi dan penggabungan beberapa kapkot yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda, itu harus memenuhi syarat administratif, syarat teknis, dan juga syarat fisik kewilayahan. Kemudian untuk pembentukan daerah kapkot berupa pemekaran kapkot dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan, itu juga harus memenuhi ketiga syarat tersebut. Kemudian ada tipe pembentukan daerah. Nah, pembentukan daerah provinsi bagaimana dimaksud pada ayat 2 di pasal tersebut, itu dapat berupa pemekaran dari satu provinsi menjadi dua provinsi atau lebih, dan juga penggabungan beberapa kapot yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda. Kemudian yang terakhir juga ada penggabungan beberapa provinsi menjadi satu provinsi. Nah, untuk tipe pembentukan daerah yang kedua, yaitu ada pembentukan daerah kapkot, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu berupa yang pertama ada pemekaran dari satu kapkot menjadi dua kapkot atau lebih, kemudian ada penggabungan beberapa kecamatan, dan yang ketiga ada penggabungan beberapa kapkot menjadi satu. Kemudian lanjut ke syarat proses pembentukan daerah. Nah, syarat di sini sudah saya sebutkan tadi ada tiga. Yang pertama ada persyaratan administratif. Nah, persyaratan administratif ini yaitu aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Kemudian
ada persyaratan teknis. Nah, di sini seperti ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, dan yang lain-lain. Kemudian yang terakhir ada persyaratan fisik yang mana yaitu syarat kewilayahan yang meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana yang akan digunakan. Kemudian untuk terkhusus syarat administratif di daerah provinsi ini, yang pertama ada keputusan masing-masing DPRD Kapkot, kemudian ada keputusan bupati atau wali kota, kemudian ada keputusan DPRD provinsi. Lanjut untuk syarat administratif dari kabupaten kota itu juga ada keputusan DPRD dari Kapkot tersebut, keputusan bupati atau wali kota induk, lalu keputusan DPRD provinsi, dan yang terakhir adalah keputusan gubernur. Nah, kemudian ada syarat sarana dan prasarana dalam pembentukan daerah. Nah, di sini sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 itu meliputi bangunan dan lahan untuk kantor kepala daerah, untuk kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk diagram alirnya ini saya bagi menjadi 3 tahap. Jadi tahap yang pertama adalah kita menerima aspirasi dari masyarakat yang dimana apakah dilanjutkan aspirasi tersebut ada syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik. Nah, kemudian ke bawah ada penentuan dari diagram alir, yaitu apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, jika tidak, maka harus dipenuhi syarat itu dulu. Jika sudah memenuhi syarat, maka turun ke syarat berikutnya, yaitu untuk usia daerah, yaitu 10 tahun untuk provinsi dan 7 tahun untuk kabupaten kota. Kemudian ada penentuan kembali untuk memenuhi usia daerah. Jika tidak memenuhi usia daerah tersebut, maka pengajuannya tidak sah. Nah, untuk jika telah memenuhi, nanti akan dilanjutkan untuk mempersiapkan dokumen yang berupa aspirasi masyarakat, hasil kajian daerahnya, peta wilayahnya, keputusan, dan persetujuan dari bupati atau wali kota setempat. Kemudian lanjut dari poin A itu nanti akan ada penyampaian usulan oleh gubernur ke DPRD provinsi. Nah, di sini nanti juga akan ada persetujuan DPR yang mana apakah disetujui atau tidak. Jika tidak disetujui, maka pengajuan tersebut juga tidak sah. Nah, kemudian jika disetujui, maka nantinya akan dilanjutkan di keputusan DPRD yang akan menyampaikan usulan oleh gubernur ke presiden melalui menteri. Nah, di situ menteri juga melakukan penelitian dan nantinya akan dipertimbangkan oleh DPOD atau Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Nah, setelah Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ini melakukan sidang, nantinya akan ada klarifikasi dan penelitian, kemudian penyampaian usulan oleh menteri, lalu persetujuan presiden, dan akhirnya nanti akan membentuk UU pembentukan daerah sehingga bisa diresmikan menjadi daerah baru atau peresmian daerah. Nah, untuk peta wilayahnya, peta wilayah provinsi itu sendiri diatur dalam pasal 9, yang mana cakupan wilayah pembentukan provinsi digambarkan dalam peta wilayah calon provinsi, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk peta wilayah kabupaten kota juga mirip seperti peta wilayah provinsi. Kemudian ada penghapusan dan penggabungan daerah, yang mana di sini saya hanya meringkas sedikit, yang mana yang pertama ada daerah otonomi itu dapat dihapus apabila daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Kemudian penghapusan daerah juga dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan yang terakhir daerah dapat dihapus atau digabungkan dengan daerah lain yang bersandingan berdasarkan hasil kajian. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simple banget ya. Dari siapa tadi? Talita ya. Oke. Kayaknya kok ada yang lebih lengkap lagi mungkin mau nyampaikan? Saya catatnya. Kayaknya tadi simple sekali. Bagus sih sudah ya. Tapi yang di diagram tadi sedikit terlalu simple ya. Ya, urutannya sudah betul urutannya, cuma penjelasannya tadi terlalu simpel. Mungkin satu lagi yang ini, yang nomor 1, berarti ganjil. Ada yang namanya Oriza. Oriza ada nggak Oriza? Ada, Pak. Ada, hadir ya. Oke. Bisa nyampaikan coba? Ganjil kan ya?
Nggih, Mbak. Pilihan nomor 11 ya, ganjil. Ya, coba Mbak sampaikan hasilnya. Iya. Ya, silakan presentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Diona dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses pembentukan daerah sesuai dengan PP nomor 78 tahun 2007. Oke, dimulai dari dasar hukum yang digunakan. PP nomor 78 tahun 2007 ini diterbitkan dengan tujuan untuk mengatur tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Yang kedua, penegasan batas daerah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait batas wilayah antar daerah guna menghindari sengketa, mempermudah administrasi, dan memastikan distribusi sumber daya serta layanan publik yang efisien. Yang kedua, ada pembentukan daerah. Berdasarkan pasal 1 PP nomor 78 tahun 2007, yang pertama, pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota. Yang kedua adalah penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan. Yang ketiga ada pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten atau kota menjadi 2 daerah atau lebih. Lalu selanjutnya ada tipe pembentukan daerah. Yang pertama, pembentukan daerah provinsi berdasarkan ayat 2, yaitu yang pertama ada pemekaran dari satu provinsi menjadi 2 provinsi atau lebih. Yang kedua, penggabungan beberapa kabupaten atau kota yang bersandingkan pada wilayah provinsi yang berbeda. Dan yang terakhir ada penggabungan beberapa provinsi menjadi satu provinsi. Yang kedua ada pembentukan daerah berdasarkan kota, berdasarkan ayat 2, yaitu yang pertama, pemekaran dari satu kabupaten atau kota menjadi 2 kabupaten atau kota atau lebih. Yang kedua ada penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten atau kota yang berbeda. Dan yang terakhir ada penggabungan beberapa kabupaten atau kota menjadi satu. Selanjutnya ada syarat administratifnya. Untuk pembentukan daerah provinsi itu, yang pertama ada keputusan masing-masing DPRD kabupaten atau kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi. Lalu yang kedua ada keputusan bupati atau wali kota yang ditetapkan dengan keputusan bersama bupati wali kota. Lalu yang ketiga ada keputusan DPRD Provinsi Induk tentang persetujuan pembentukan calon provinsi. Yang ketiga ada keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi. Untuk pembentukan daerah kabupaten atau kota itu, yang pertama diperlukan keputusan DPRD Kabupaten Kota Induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten kota sendiri. Yang kedua ada keputusan Bupati atau Wali Kota Induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten kota. Yang ketiga ada keputusan DPRD Provinsi. Yang keempat ada keputusan Gubernur. Oke, untuk selanjutnya ada syarat pembentukan daerah. Yang pertama ada syarat fisik. Menurut pasal 7, kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana dan sarana pemerintahan. Selanjutnya ada syarat teknis. Menurut pasal 6 yang dimaksud pasal 6 meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oke, selanjutnya ada cakupan wilayah. Yang pertama, diperlukan pembentukan provinsi paling sedikit 5 kabupaten atau kota. Yang kedua, pembentukan kabupaten paling sedikit 5 kecamatan, dan pembentukan kota paling sedikit 4 kecamatan. Selanjutnya ada syarat para sarana dan prasarana. Menurut pasal 7 ayat 1, syarat prasarana dan sarana ini mencakup bangunan dan lahan yang digunakan untuk kantor kepala daerah, kantor DPRD, dan kantor perangkat daerah yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dan pada ayat 2 ini menegaskan bahwa lahan tersebut harus dimiliki pemerintah daerah dengan bukti kepemilikan yang sah dan bangunan serta lahan tersebut harus terletak di wilayah calon daerah. Oke, untuk ini ada tahapan pembentukan daerah dengan bentuk diagram alir. Selanjutnya, peta wilayah untuk provinsi ini menurut pasal 9. Kalau dari diagram alir bisa nggak Mbak Oh dijelaskan? ya, boleh Pak. Mm-mm. Oke, untuk tahapan pembentukan daerah ini dimulai dengan aspirasi masyarakat, lalu aspirasi masyarakat yang dikaji, selanjutnya ada keputusan DPRD kabupaten atau kota, dan keputusan bupati wali kota. Selanjutnya, keputusan ini diusulkan kepada gubernur, lalu dari keputusan gubernur diusulkan kembali selanjutnya ke DPRD provinsi. Lalu usulan ke DPRD provinsi ini diusulkan oleh gubernur ke presiden melalui menteri, menghasilkan peta wilayah provinsi atau kabupaten kota. Lalu ada penelitian usulan pembentukan daerah oleh menteri, lalu menteri merekomendasikan pembentukan daerah pada DPOD. Selanjutnya ada klarifikasi dan penelitian kembali oleh DPOD. Selanjutnya dihasilkan hasil klarifikasi dan penelitian. Selanjutnya ada sidang DPOD. Lalu dihasilkan saran dan pertimbangan tentang usulan pembentukan daerah. Lalu selanjutnya ada proses penyampaian usulan pembentukan daerah kepada presiden. Lalu dihasilkan persetujuan presiden. Dan proses selanjutnya yaitu pembentukan RUU tentang pembentukan daerah oleh menteri. Selanjutnya pengesahan UU tentang pembentukan daerah, itu ada peresmian daerah dan pelantikan kepala jabatan daerah, dan dihasilkan provinsi, kabupaten, atau kota baru. Oke, selanjutnya ada peta wilayah untuk provinsi. Peta ini biasanya dengan skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Menurut pasal 9, yang pertama, peta wilayah pembentukan provinsi harus menggambarkan cakupan wilayah calon provinsi yang lalu berdasarkan ayat 1, peta tersebut harus dilengkapi dengan daftar nama kabupaten atau kota dan kecamatan yang termasuk dalam cakupan calon provinsi, termasuk batas wilayah provinsi dan wilayah kabupaten dari provinsi lain, wilayah laut atau negara yang berbatasan langsung. Yang kedua, berdasarkan ayat 2, peta dibuat sesuai kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh menteri sendiri. Lalu untuk peta wilayah untuk kabupaten kota, biasanya untuk kabupaten dengan skala 1:100.000 sampai 1:250.000, untuk kota dengan skala 1:25.000 sampai 1:50.000. Menurut pasal 10, peta wilayah kabupaten, pembentukan kabupaten atau kota harus menggambarkan cakupan wilayah atau cakupan kabupaten kota. Berdasarkan ayat 1, peta tersebut harus dilengkapi dengan sama seperti provinsi dengan daftar nama kecamatan dan desa kelurahan dalam cakupan calon kabupaten atau kota dan batas wilayah kabupaten atau kota. Lalu untuk berdasarkan ayat 2, peta disusun berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis dan dikoordinasikan oleh gubernur. Untuk metode penilaian sendiri ada dua, yaitu metode rata-rata dan metode kuota. Yang pertama, metode rata-rata ini membandingkan indikator kuantitatif calon daerah dan daerah induk dengan nilai rata-rata nasional atau regional. Untuk metode kuota sendiri, yaitu menetapkan batas minimal atau kuota untuk berbagai aspek seperti jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, dan kapasitas keuangan. Untuk tujuan dari metode rata-rata yaitu menilai kelayakan calon daerah untuk mandiri dan memastikan pemekaran menghasilkan pemerintahan yang efisien dan berkelanjutan. Dan untuk tujuan dari metode kuota yaitu untuk memastikan sama seperti metode rata-rata yaitu mendukung pemerintahan efisien dan memenuhi standar pembangunan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Oriza ya, makasih. Saya mau tanya ini semua nanti. Itu kan tadi kan kalau dari gubernur kan masuk lewat Mendagri ya, harus kemudian ada DPUD ya. Apa itu DPUD? Alicia, Filza, ada nggak Alicia? Apa itu DPUD? Alicia. Alicia, Ya, Pak. ya DPUD DPUD. ini Dewan Timbangan Otonomi Daerah, Pak.
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Siapa ketuanya? Siapa anggotanya? Eh, belum tahu, Pak. Belum Berarti. tahu. Pengen tahu tidak? Oke, Pak. Belum tahu ya. DPUD itu apa? Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Terus siapa? Dewan Pertimbangan. Kalau namanya dewan kan pasti ada ketua, ada anggota ya. Tuh. Coba saya tak tanya lagi. Riana ada nggak Riana? Ada Pak, Ya, siapa? DPUD apa tadi? Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Ya, siapa itu orang-orangnya? Kalau di sini sih ketua ketuanya itu wakil presiden. Ya, sejak kapan itu ketuanya wakil presiden? Kalau dulu bukan wakil presiden. Hmm, Nggak tahu ya. belum tahu Anggotanya, Pak. anggotanya siapa? Sebentar Pak. Saya kok ini ngomong sama tembok ya, sama nggak ada orang yang tak ajak ngomong ya, cuma suara, suara tanpa wujud. Ya, Eh, Sebelum diatur dalam Perpres nomor 91 tahun 2015 itu DPOD diketuai oleh Menteri Dalam Negeri ya, dengan terus, anggota para menteri dan perwakilan daerah. ya, terus. Nah, kok tadi katanya wakil presiden? Tidak Pak. Hah? Ya wakil presiden memang kalau yang Oh, sekarang ya ada sekarang peraturan ada. itu ya. Ini Um, dalam rangka fiktivitas. Sejak dulu ke yang tahun 2000 itu kan ada Kepres 151 2000 itu memang ketua DPUD itu adalah Menteri Dalam Negeri. Ya, kemudian tidak efektif itu karena koordinasi antar menteri toh, Menteri Dalam Negeri, koordinasi Menteri Keuangan, koordinasi Menteri yang lain-lain gitu ya. Nah, melalui peraturan Presiden nomor 91 2015, nah, ketua DPUD yang tadinya eh, apa tadi, Menteri Dalam Negeri sekarang dipimpin oleh Wakil Presiden agar efektif. Kemudian apa tugas DPUD? DPUD tugasnya adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka tadi apakah pembentukan daerah baru atau penggabungan daerah baru ya yang sebagaimana yang disampaikan tadi di dalam PP nomor berapa tadi yang dipresentasikan? PP nomor berapa? Yuk Putri. Tadi yang dipresentasikan PP nomor berapa? Izin jawab, Pak. PP Ya, nomor 78 tahun kan? 2007 Ya, tentang apa? tentang proses pembentukan daerah baru, Pak. Kota atau provinsi daerah baru. Nah, oke, berarti sudah menjawab. Oke. Ya tadi penjelasannya kayak lumayan. Tadi kok di terakhir si siapa nyampaikan si Oriza tadi ada itu ya, pakai scoring-scoring segala ya. Itu maksudnya apa ya, Riza? Mana Oriza ini habis presentasi terus kabur ini musuh. Wah sudah presentasi merdeka, nggak akan ditanya lagi. Tak tanya lagi sekarang. Oriza mana Oriza? Aduh, hilang ini sudah. Iya, Pak. Nah, Maaf, Pak. kan? Ngumpet di mana kamu? Maaf, Pak. Ya, Kenapa, Pak? ya tadi apa pertanyaan saya? Dengerin ya. Nggak dengerin ya? Kabur kemana tadi? Ke dapur. Kurang kedengaran, Pak. Maaf, Pak. Aduh, aduh, aduh. Ya, ini kalau online memang begitu ya problemnya ya. Zoom-nya yang disuruh kuliah HP-nya. Tadi kan ada skor-skor itu ya di presentasi terakhir ya. Iya.
Iya atau tidak? Iya, Pak, betul sekali. Apa itu? Maksudnya apa itu tadi? Itu untuk indikator menilai kelayakan calon daerah sendiri, Pak, untuk memastikan daerah tersebut menghasilkan pemerintahan yang efisien dan berkelanjutan dan Siap, memenuhi standar. siap untuk diberikan sebagai daerah baru begitu ya, didirikan sebagai Iya, daerah Pak, baru pertimbangannya. kurang lebih seperti itu. Tadi ada dua pendekatan ya, satu pendekatan apa tadi? Dengan metode rata-rata dan kuota, Pak. Kuota. Ya. Ya. Oke. Ya, terima kasih bisa jelasin. Baik, sekarang kita masuk yang genap. Ini untuk materi minggu ini kalau yang genap ya. Kalau sudah ada yang menjelaskan kan nanti cepat selesai. Siapa yang mau nyampaikan yang genap? Ada yang bisa membantu? Ada Muhammad Naufal? Nah, kalau nggak terpanggil, nggak ada yang mungkin maju. Noval, ada. Yo, Mas Noval. Kamu kan nomor genap ya, Val ya? Genap tuh ganjil, Noval. Genap. Genap ya, yang materi yang Ya. tadi ya. Berarti yang apa? Permendagri ya, 141 2017 ya. Iya, Pak. Yuk, coba disampaikan hasilnya. Hmm, Halo. Terdengar, Pak? sudah kelihatan. Kamu kok hari ini tugasnya banyak banget ya? Muncul semua itu. Hah? PDF-mu muncul semua itu. Ya, silakan. Yuk. Oke. M Noval Baik, M. saya mulai. Ya. Saya ingin mempresentasikan tentang proses penegasan batas daerah di darat menurut Permendagri nomor 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah pasal 1 hingga 9. Penegasan batas daerah. Daerah adalah daerah provinsi dan kabupaten kota. Daerah batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintah antar daerah yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi. Batas daerah secara pasti di lapangan adalah kumpulan titik-titik koordinat geografis yang merujuk pada sistem geografis. Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik. Lalu penegasan batas daerah. Tim penegasan batas daerah terbagi atas tim PBD pusat, terus tim PBD provinsi dan kabupaten atau kota. Tim PBD pusat itu ada tim yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri, yang PBD provinsi dibentuk oleh gubernur, dan PBD kabupaten atau kota tim yang dibentuk oleh bupati atau wali kota. Peta batas daerah di darat adalah peta tematik yang menggambarkan garis batas dan situasi sepanjang garis batas daerah minimal atau segmen dengan koridor batas minimal 10 cm dari garis batas di atas peta yang membuat titik-titik koordinat garis batas serta unsur-unsur peta dasar. Lalu penegasan batas daerah berpedoman pada dokumen penegasan batas meliputi yang pertama, undang-undang mengenai pembentukan daerah dan peta lampirannya. Lalu ada peraturan perundang-undangan terkait dengan batas daerah. Lalu ada dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang disepakati oleh pihak. Lalu peta-peta lain sebagai acuan penegasan batas. Kemudian citra atau foto hasil penginderaan jauh atau remote sensing. Kemudian kesepakatan tentang batas daerah yang pernah dibuat pemerintah daerah yang berbatasan. Kemudian juga dari peta rupa bumi Indonesia. Tujuan dari penegasan batas wilayah, batas daerah.
Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan ter- tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis yang yuridis. Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak rakyat, dan hak adat pada masyarakat. Penegasan batas daerah di darat itu yang pertama, menyiapkan dokumen dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan memiliki kekuatan hukum. Lalu pelacakan batas dilakukan dengan prinsip geodesi dan menggunakan metode kartometrik. Kemudian pengukuran dan penentuan posisi batas dilakukan melalui pengambilan atau ekstraksi titik-titik koordinat batas dengan interval tertentu pada peta kerja dan atau hasil survei lapangan. Lalu pembuatan peta batas dilakukan dengan prinsip geodesi. Pada pelacakan batas dilakukan dengan metode kartometrik dan dapat disertai dengan survei lapangan. Survei lapangan dilakukan melalui tahapan pertama pelacakan dan pemasangan tanda batas sementara, lalu pemasangan pilar batas, lalu pengukuran posisi pilar batas, pembuatan peta batas, dan hasil pelacakan batas berupa daftar titik-titik koordinat batas pemasangan pilar batas dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemeliharaan pilar batas menjadi kewajiban oleh pemerintah daerah. Pembuatan peta batas. Pembuatan kerangka peta batas dengan skala dan interval tertentu yang memuat minimal satu segmen batas. Melakukan kompilasi dan generalisasi dari peta RBI dan atau hasil survei lapangan dan atau data citra dalam format digital dan penambahan informasi isi dan tepi peta batas. Diagram alirnya penegasan batas daerah. Dari persiapan dokumen, lalu pelacakan batas, kemudian dengan metode kartometrik atau survei lapangan. Dari kartometrik, menelusuri garis batas di lapangan, plotting koordinat hasil pengukuran. Dari survei lapangan, menelusuri garis batas di lapangan, penentuan garis batas sementara, pengukuran titik koordinat garis batas sementara dengan GPS. Lalu plotting koordinat hasil pengukuran. Dan hasilnya daftar koordinat titik batas dan informasi terkait titik batas. Kemudian pengukuran dan penentuan posisi batas dengan metode survei lapangan dan kartometrik pula. Pengukuran titik koordinat batas menggunakan alat ukur posisi dan kartometrik. Pengukuran titik koordinat menggunakan ekstraksi dari peta kerja yang didapat koordinat titik batas dan informasi terkait titik batas juga. Pembuatan kerangka peta, penentuan skala, generalisasi, pengisian informasi, pengisian batas tepi, dan jadilah peta batas darat suatu wilayah. Thank you. Apa itu? Terima kasih, Pak. Sudah selesai. Ya, coba diagram alirnya ditampilkan lagi. Itu persiapan dokumen yang harus disiapkan apa ya? Siapan dokumen. Tak lain. Masa ora hafal? Ya, Pak. Yuk. Oh. Pak, Ya, Mas Andre. saya diizinkan untuk presentasi tambahan. Boleh, ya. Oke, saya kira. Ya, ini ada yang sebentar. Ini yang ini dulu. Ini di gambar ini ada penetapan dokumen. Ini aspek yuridis yang harus disiapkan ya. Kemudian ada pelacakan batas. Metodenya ada kartometrik, ada survei lapangan ya. Ini kayaknya ada yang nggak pas ini. Itu setelah kartometrik kok ada penelusuran batas di lapangan ya sama dengan survei lapangan ya.
Ya namanya kartu metrik ya diselesaikan di peta ya, nggak di lapangan ya. Ya, nanti saya jelaskan ya. Ya, ya makasih Mas. Apa tadi? Enggak. Ya, Noval. Ya, Mas Eh, Noval. cek. Ya, monggo Mas Andre. Stop share. Ya, di stop Cek, cek. share. Ah, Ya, ini. Stop share, mana? Stop share, mana? Stop share. Stop share, stop share. stop share. Ini, Share, stop. Kamu bisik-bisik dengan siapa, Andre? mana stop share, mana Hah? stop share. Bukan saya, Pak. Oh, Andre ya, Noval ya. Suaranya Eh. bisik-bisik tapi keras. Nggak mau muncul Cek. nih. Jadi yang bagus Stop itu share. presentasi ya mestinya muncul ya di layar orangnya. Jadi nggak bicara dengan tembok saya ini. Ya, itu masalah. Stop Bisa share Mas, kemudian. ayo. Nggak, stop. Diajar ke Mas Andre. 97308. Ya. Sudah tampil belum ya, Pak? Sudah. Monggo ya. Oke, baik. Eh, Sebelumnya perkenalkan saya Andrew Wijaya dengan NIM 22 497 308. Ya. Eh, saya mau coba nambahin dari apa yang udah dipresentasiin sama Muhammad Naufal Muhazib. Nah, apa namanya? Kalau dari saya sendiri, mohon maaf, diagramnya tuh atau itu nggak selengkap punya Muhammad Naufal, kayak cuman garis besarnya aja. Nah, itu Hmm. ada penyiapan dokumen. Aduh, Ya. ini yang. Tuh. Jadi, sesuai dengan undang-undangnya itu penyiapan dokumen, pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi batas, serta pembuatan peta batas. Ya, Nah, secara garis besar eh, betul. di, ah, sorry Pak, ini coba untuk geser. Jadi dokumen apa aja sih yang perlu untuk disiapkan? Nah, dokumennya itu sesuai yang tertulis yaitu Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah beserta peta yang menjadi lampirannya, peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan batas daerah selain yang disebutkan dalam poin pertama, peta RBI, peta topografi dari Angkatan Darat, peta dari Badan BPN, peta minut, serta peta lain yang secara teknis dapat digunakan sebagai acuan untuk penetapan batas. Nah, citra atau foto hasil penginderaan jauh, remote sensing, kesepakatan mengenai batas daerah yang pernah dibuat antara pemerintah daerah yang berbatasan, dan yang terakhir merupakan dokumen lain yang berkaitan dengan batas wilayah administrasi yang telah disepakati oleh para pihak. Nah, kemudian eh, kalau kita lihat tahapan selanjutnya merupakan pelacakan batas, yaitu di mana pelacakan batas dalam hal ini dilakukan secara kartometris, yaitu dengan melakukan survei lapangan yang memiliki tahapan pelacakan dan pemasangan tanda batas sementara, pemasangan pilar batas, pembuatan peta batas. Output yang dihasilkan dari pelacakan batas adalah didapatkannya peta dan koordinat yang akurat dari masing-masing garis dan pilar batas. Nah, di apa di UUD ini, Permendagri ini, sorry, itu tuh nggak cuma diatur sekedar eh, pada daratan, yaitu juga pada laut gitu. Tapi saat ini saya mau membahas hanya pada daratan. Nah, selanjutnya itu pengukuran dan penentuan posisi batas. Jadi ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu terestris menggunakan teodolit TS dan lainnya, ekstraterestis menggunakan GNSS. Nah, terus ini dilakukan oleh siapa? Ini tuh dilakukan seperti yang udah dimention tadi oleh Muhammad Naufal Muhajib, yaitu oleh tim PBD atau penegasan batas daerah. Tim penegasan batas daerah yang ada tim PBD pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pusat ini tadi dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, provinsi ini oleh gubernur, kabupaten atau kota ini oleh wali kota atau bupati. Nah, selanjutnya itu eh, pembuatan peta batas. Pembuatan kerangka peta batas dilakukan dengan skala dan interval tertentu yang setidaknya mencakup satu segmen batas. Proses ini melibatkan kompilasi dan generasi dari peta RBI hasil survei lapangan atau data citra dalam format digital. Selanjutnya ditambahkan informasi mengenai isi dan tepi peta batas. Peta batas dicetak dalam bentuk hard copy. Nah,
Terus juga eh, kalau semisal ada selisih bagaimana? Nah, kalau semisal ada selisih itu diatur di sini yaitu dapat diselesaikan oleh gubernur dan oleh menteri gitu. Nanti mungkin akan diadakan rapat. Nah, selanjutnya kalau ditanya tentang pendanaan, jadi pendanaan daripada tahapan ini atau alur ini yaitu di cover dari APBN, APBN negara gitu, APBN-nya. Nah, terus selanjutnya apa namanya? Indonesia sendiri udah punya peta digital yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial hingga tingkat desa atau kelurahan yang mengacu pada SRGI 2013, lengkap dengan metadata yang menyertainya. Mungkin kalau kita klik di sini, itu tuh dia langsung keluar peta batas yang dimiliki oleh Indonesia gitu. Oke, contoh di Jogja kita klik, nah itu tuh nanti dia udah keluar metadatanya. Mungkin kalau dari aku itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, makasih. Ya, tadi udah dijelasin, tapi ada beberapa yang mungkin perlu saya perjelas ya kaitannya dengan ini. Jadi konsepnya memang betul. Pertama tadi adalah penyiapan dokumen gitu ya. Penyiapan dokumen itu yang paling pokok kaitannya dengan teori boundary mapping adalah alokasi. Apa itu alokasi kalau dari peraturan tadi? Ya mungkin saya share aja ya. Ini kita mulai aja kuliah. Share-nya gimana ya? Tanda share-nya di mana ngumpet? Share. Iya. Ya. Penegasan batas daerah ya, kita merujuknya, jadi ada beberapa kali peraturan. Pertama Permendagri nomor 1 2006, kemudian nomor 76 2012, dan yang terbaru yang digunakan sekarang adalah Permendagri 141 tahun 2017. Di sana dijelaskan kaitannya dengan batas daerah. Nah, tadi ada yang tidak di darat ya, kita fokusnya di darat ya. Jadi adalah pembatas wilayah administrasi antar daerah yang merupakan kata kuncinya adalah rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, bisa berupa tanda-tanda alam, ya misalnya punggung gunung atau pegunungan yang sering orang sebut sebagai watershed, atau misalnya bagian tengah sungai, kalau sungai itu menjadi batas wilayah, median sungai, atau unsur buatan di lapangan, misalnya ada jalan, saluran air misalnya ya, yang dituangkan dalam bentuk peta. Ya, itu batas daerah di darat ya. Kemudian batas daerah secara pasti di lapangan itu berupa kumpulan titik-titik koordinat yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional yang kalau dirangkai akan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah. Ya, itu. Jadi titik-titik pasti di lapangan gitu ya. Kemudian ada pendekatan kartometrik tadi. Pendekatan kartometrik itu penyelesaian pelacakan batas dalam rangka penarikan garis batas menggunakan peta kerja. Ya. Peta kerja apa? Itu termasuk yang tadi disiapkan mestinya. Dalam rangka apa tadi? Persiapan dokumen. Yang satu kaitannya dengan yang namanya di dokumen tadi kan di yang paling pertama kan batas yang merupakan hasil daripada ketetapan pembentukan daerah itu. Berarti hasil
delimitasi, alokasi, dan delimitasi. Ya, kalau itu daerah otonomi baru, berarti sudah alokasi dan delimitasi, yaitu peta yang merupakan lampiran dari undang-undang daerah baru tersebut. Ya, itu wajib ada, ya, wajib ada. Kemudian peta-peta yang kaitannya dengan kesepakatan batas yang ada sebelumnya tadi disebutkan. Ya, kalau peta yang lain adalah data pendukung kalau ada. Kemudian yang paling penting lagi, yang paling pokok adalah peta kerja. Bisa disiapkan dari foto udara skala besar atau citra satelit resolusi tinggi atau peta rupa bumi skala besar. Ya, bisa dipakai untuk keperluan penelusuran atau penarikan garis batas di atas peta. Ya, jadi tadi kan penelacakan ada dua pendekatan. Pelacakan garis batas itu untuk menyepakati batas-batas, mencari tadi ya, melakukan proses delimitasi, ya, kaitannya dengan batas-batas yang disepakati antar dua daerah yang berbatasan. Didekati dengan kartometrik atau didekati dengan survei lapangan. Ya, kalau didekati dengan kartometrik berarti harus menyiapkan peta kerja. Peta kerja ini harus disepakati oleh dua belah pihak, nggak bisa satu pihak. Dan itu dibuat dalam berita acara. Makanya tadi tahap persiapan kan semuanya nanti dituangkan dalam bentuk berita acara penyepakatan, kaitannya data-data pendukung yang akan digunakan di dalam proses penetapan dan penegasan batas. Nah, kemudian disepakati juga kita selesaikan dengan kartometrik. Itu yang paling efisien. Karena kita bisa langsung melakukan penelusuran, penarikan garis batas di atas peta kerja. Misalnya apa? Pakai foto udara skala besar, ya, ortofoto biasanya ya, yang sudah ditegakkan. Atau menggunakan citra tegak satelit resolusi tinggi. Itu sebagai peta kerjanya. Dalam rangka kita menarik batas di situ. Ya, untuk narik batas rujukannya apa? Peta tadi lampiran dari undang-undang pembentukan daerah. Itu hasil dari alokasi. Ya, kemudian bisa jadi hasil kesepakatan-kesepakatan tadi dengan daerah yang bertetangga, dikumpulkan semuanya nanti dituangkan, ditarik di atas peta kerja. Nah, kalau dari peta kerja ini nggak bisa selesai, baru alternatif kedua adalah pengukuran langsung di lapangan. Jadi, kalau semuanya pengukuran langsung di lapangan akan lama prosesnya ya. Sehingga yang paling efisien ya pendekatannya kartometrik dulu. Kalau kartometrik kok masih belum jelas di atas peta, ya misalnya tadi watershed, hubungan bukit, kok diinterpretasi sulit banget ya, ya susah gitu ya. Ya berarti harus survei lapangan. Jadi nggak bisa di kartometrik iya, terus survei lapangan dalam satu lokasi yang sama ya biasanya tidak. Kalau yang bisa diselesaikan kartometrik, kartometrik. Kalau yang tidak bisa diselesaikan dengan kartometrik, baru diselesaikan dengan survei lapangan. Intinya sama, tadi menentukan titik-titik koordinat batas yang nanti diwujudkan dalam bentuk peta batas. Intinya itu. Ya, jadi wujudnya kalau nanti hasil kartometrik, titik-titiknya itu nanti diberikan simbol nomor berupa titik kartometrik. Kalau nanti hasil pengelacakan lapangan, nanti akan dipasang tadi titik-titik sementara di lapangan, diukur sebelum kita menegaskan dengan memasang pilar batas. Nah, pilar batas macam-macam kodenya. Ada PBU, ada PBA, ada PABU, ada PABA, ya. Macam-macam kodenya. Kalau titik kartometrik, tinggal penomoran saja.
TK berapa ya, titik kartometrik seperti itu. Itu nanti pengkodean titik-titik koordinat batas yang disepakati, ya, semacam itu. Nah, kalau dalam konteks tadi kan persiapan ada peta dasar, ya. Peta dasar kalau dari definisi undang-undang IKI ada peta rupa bumi, ada peta lingkungan paut, dan peta lingkungan pantai ya, gitu. Nah, ini biasanya kita kayaknya skalanya belum besar ya. Kalau ada yang bagus besar ya gunakan yang bagus. Misalnya peta RBI yang skala 5.000 ada bagus gitu ya. Tapi rata-rata kan RBI di Indonesia kan masih skala 125.000, 150.000 ya. Ini kadang-kadang kalau dipakai untuk kegiatan kartometrik tadi masih belum baik begitu. Nah, karena itu ya biasanya dipakai pendekatan, kemudian diselesaikan lewat kegiatan survei lapangan. Ya, gitu. Ini bisa dipakai misalnya ada batas di peta rupa bumi Indonesia, bisa jadi sebagai apa ya? Penanda itulah langkah awal karena kan ada disclaimer-nya di sana peta rupa bumi Indonesia bahwa peta batas yang ada di peta ini berupa batas indikatif. Namanya batas indikatif itu batas yang belum disepakati, hanya indikasinya batasnya di sini ya namanya indikatif. Untuk penegasan berarti harus ditetapkan, nanti akan menjadi kalau sudah dibuat peraturannya, dibuat peta batasnya menjadi batas definitif, punya kekuatan hukum di situ. Ini yang membedakan. Nah, peta batas daerah di darat itu peta tematik. Tapi kalau unsur garis batas itu adalah unsur IGD. Ya, kalau petanya peta tematik, ya bedanya apa? Garis batas itu tadi kan kumpulan titik-titik batas, kemudian dihubungkan lewat garis batas. Itu garis batas. Kalau peta batas itu berupa isinya adalah garis batas dan situasi sepanjang garis batas dengan koridor lebarnya kalau di peta digambarkan 10 cm. Nah, kalau 10 cm di lapangan berapa meter? Ya tergantung skalanya. Kalau skalanya 1:5.000, ya berarti 10 cm berapa? 50 meter. Ya, ke kanan atau ke kiri ya. Jadi dikalikan skala. Jadi yang digunakan itu penggambaran di petanya. Jadi lebar koridornya di lapangan, yang dipetakan situasi ya tergantung skalanya mau berapa ya. Tapi intinya pada digambar peta batas, ya peta batas itu lebarnya adalah 10 cm. Ya. Dari garis batas di atas peta yang memuat titik-titik koordinat garis batas serta unsur-unsur peta dasar lah. Di sini peta dasar tadi ada peta rupa bumi atau dari foto udara atau citra satelit resolusi bisa digunakan untuk melengkapi gambar situasi sepanjang garis batas. Ya, itu kalau diturunkan dari peta atau bisa juga dilakukan survei langsung. Tadi kan ada kegiatan survei lapangan. Memetakan situasi. Bisa cara teristris, bisa dengan cara ekstrateristris. Cara teristris yaitu menggunakan misalnya total station. Kalau ekstrateristris misalnya menggunakan GNSS. Nah, ini saya berikan catatan di bawah bahwa penegatan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan pendekatan kartometrik dan atau survei di lapangan. Ya, kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk peta batas. Nah, peta batas ini berupa peta situasi sepanjang koridor 10 cm di gambar peta. Di lapangan nanti menyesuaikan dengan skalanya. Kemudian ada garis yang menghubungkan titik-titik koordinat
batas. Nah, titik-titik ini nanti dibuat daftar koordinatnya. Di dalam peta batas itu ada gambar situasi, gambar titik, dan besaran koordinat masing-masing titik batas. Titik batas itu bisa berupa titik kartometrik kalau diperoleh dari pengukuran di atas peta, atau titik-titik koordinat geografis yang diperoleh dari pengukuran langsung di lapangan, ya, dalam bentuk pilar-pilar batas. Nah, gambar peta batas tadi koordinatnya ya tadi bisa kombinasi di antara itu, berupa titik koordinat titik kartometrik atau titik koordinat berupa titik hasil pengukuran survei di lapangan. Yang di lapangan dipasang pilar-pilar batas. Sampai sini bisa nangkap? Bisa paham? Nah, ini kan kaitannya dengan dokumen apa dalam rangka penegasan Undang-Undang Pembentukan Daerah dan peta lampirannya. Kuncinya di sini, peta lampirannya. Ya, peta lampiran ini adalah tadi hasil dari alokasi. Ya, yang harus dilakukan tahapan berikutnya delimitasi. Delimitasinya atau pelacakannya, batasnya tadi bisa pendekatan kartometrik atau pendekatan survei lapangan. Hasilnya adalah berupa titik-titik koordinat batas yang digambarkan dalam bentuk peta batas. Itu namanya hasil demarkasi. Pemberian tanda batas kalau lewat kartometrik berupa titik kartometrik, kalau pengukuran di lapangan berupa titik-titik pilar batas yang dipasang di lapangan. Ini yang pertama yang harus saya state. Kemudian peraturan-peraturan lain terkait dengan batas daerah, ya, kalau ada. Ya. Kemudian peta rupa bumi Indonesia, ya, pelengkap tadi kalau mau dipakai untuk indikator awal, ya, sebagai batas indikatifnya untuk memudahkan pada saat melakukan pelacakan batas di tahap awal. Bisa jadi peta topografi Angkatan Darat atau peta dari BPN, peta MINUTS, ya, dan seterusnya. Kemudian yang penting adalah tadi untuk keperluan membuat peta kerja, kalau akan diselesaikan dengan cara kartometrik harus disiapkan apa? Paling bagus saya kira foto udara. Yang sudah diurto ya tentunya, ya. Peta ortofoto atau citra yang sudah ditegakkan dengan resolusi yang tinggi, itu biasanya sangat membantu memudahkan. Kemudian dokumen-dokumen terkait batas yang sudah pernah dibuat itu digunakan untuk pelacakan kembali, seperti itu, dan dokumen lain. Nah, ini berarti ada kegiatan penyiapan dokumen itu merupakan kegiatan yang harus punya prinsip akutabilitas dan memiliki kekuatan hukum. Makanya, ya, penyiapan dokumen tadi tidak sembarangan, harus dibuat berita acara kesepakatannya. Ini loh peta yang akan dijadikan dasar rujukan di dalam proses pelacakan batas. Nah, pelacakan batas tadi ada dua pendekatan, kartometrik dikerjakan di atas peta kerja atau survei lapangan kalau tidak bisa diselesaikan dengan cara kartometrik. Nah, kalau survei lapangan berarti ada pengukuran dan penentuan posisi titik-titik batas. Kalau di kartometrik berupa titik-titik kartometrik, kalau di lapangan berupa titik-titik pilar batas yang diukur di lapangan. Semua itu nanti dituangkan dalam bentuk peta batas tadi sudah dijelaskan. Nah, kegiatan ini menggunakan prinsip geodesi. Ya, pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi batas, dan pembuatan peta batas. Itu geodetik banget itulah ceritanya, ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, saya lanjut, ya. Ini kok, ya. Saya tanya dengan penyiapan dokumen tadi, ya. Ada peta dasar, peta perundangan, dokumen peta lain. Ada pembuatan peta kerja ini, ya.
Peta kerja yang digunakan berupa peta dasar yang telah dikompilasi. Bisa juga seperti itu. Atau menggunakan tadi foto udara, citra satelit gitu ya. Dokumen yang disiapkan dituangkan dalam berita acara. Jadi itu, karena tadi menyangkut aspek legal ya, kaitannya dengan yang disepakati di awal. Kemudian pelacakan batas tadi ada metode kartometrik, dapat disertai dengan survei lapangan. Biasanya selesaikan kartometrik, kalau kartometrik ambigu masih bingung, lakukan survei lapangan. Survei lapangan dilakukan dengan melacak dan memasangkan tanda batas sementara, pemasangan pilar batas, pengukuran pilar batas, dan pembuatan peta batas. Hasil pelacakan batas berupa daftar titik-titik koordinat batas. Tadi ya, bisa berupa titik kartometrik, bisa berupa titik pilar-pilar batas yang diukur di lapangan. Itu. Tadi rangkaiannya seperti itu. Prinsip pengukuran ya, pengukurannya ya intinya adalah tadi, kan kita mau ngambil titik-titik koordinat ya, dengan interval tertentu pada peta kerja, kalau dilakukan secara kartometrik, atau hasil survei lapangan, kalau tidak diselesaikan kartometrik berarti harus diselesaikan di lapangan. Prinsip pembuatan batas, yaitu membuat kerangka peta batas dengan skala interval tertentu, ya minimal 1 segmen garis batas. Kemudian melakukan kompilasi dan generalisasi ya dari peta RPI atau dari survei lapangan atau dari data citra dalam rangka tadi melengkapi untuk membuat peta situasi sepanjang koridor garis batas itu. Kemudian tentu saja penambahan informasi isi dan tepi peta batas. Nah, tahapan penilaian batas daerah dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak. Jadi termasuk tadi di awal, kalau kita sepakati pelacakan batas menggunakan cara kartometrik, pada saat kita menetapkan segmen batas, titik awal, titik akhir yang berupa titik kartometrik, segmen itu harus ditandatangani, disepakati oleh dua belah pihak. Semua segmen-segmen yang muncul di sana nanti ditandatangani. Kemudian kalau yang survei lapangan, ya hasil pengukuran di lapangan juga harus ditandatangani oleh para pihak bahwa titik itu disepakati lokasinya ada di situ. Ya, ini prinsip di dalam penegasan batas. Timnya tadi sudah disampaikan ya, sudah dipresentasikan, ada BPBD pusat, BPBD provinsi, BPBD kabupaten kota ya. Bisa lewati saja. Nah, ini penegasan batas di darat secara kartometrik. Ya, tadi kalau batas itu kan biasanya kalau batas daerah berupa unsur alam ya, misalnya sungai, ya, batas-batas alam. Ya, kalau sungai gimana? Ya, sungai ya pada umumnya didekati dengan cara membuat apa ya? Bed sungai itu dibagi rata lah gitu ya, atau median sungai atau as sungai gitu ya. Ya, berarti di situ titik-titiknya diletakkan di tengah-tengah sungai lah. Kalau pendekatan kartometrik mudah. Karena kan kita menyelesaikan koordinatnya, mendapatkan koordinat titik itu di atas peta. Nah, tapi kalau pengukuran langsung di lapangan, ya titik-titik nggak bisa diletakkan di atas tengah sungai seperti itu ya. Mau naruh apa? Mau ngukur di tengah sungai gimana? Nah, ini makanya biasanya pendekatan pelacakan batas daerah itu yang paling sederhana, paling mudah itu adalah dengan pendekatan kartometrik. Dari situ bisa disepakati, bisa ditarik ke atas, di atas peta untuk memutuskan titik-titik batasnya di mana. Ya, yang berupa nanti titik-titik koordinat karena diselesaikan dengan kartometrik namanya titik kartometrik. Ya, garis batas sungai bisa garis yang melewati tengah sungai, bisa juga yang motong tepi sungai. Nah, ini kemungkinannya bermacam-macam, tergantung hasil kesepakatan para pihak
dan merujuk kepada tadi dokumen. Nah, dokumen biasanya cuma menyebut batas antara Kabupaten A dan Kabupaten B adalah Sungai C misalnya ya, seperti itu. Tidak nyebut di mediannya atau di pinggirnya lah. Penetapan tadi pelacakan itu dalam rangka tadi menyepakati apakah mau batasnya disepakati di tengah sungai atau di salah satu pinggir sungai. Nah, dari situ biasanya melibatkan tokoh masyarakat di situ yang paham, sesepuh gitu ya, atau orang yang tahu riwayat tentang batas di situ, atau ada peta-peta dokumen lama yang menetapkan batas itu tadi. Ini kaitannya dengan penyiapan bahan tadi di awal, kegiatan di awal. Kemudian kalau misalnya watershed ya tadi daerah atau garis yang sebagai pemisah air ya, watershed itu. Harus saya yang dimulai dari satu puncak gunung menuju punggung gunungan atau perbukitan yang mengarah kepada puncak gunung berikutnya. Ya. Ini ketentuannya bermacam-macam ya. Ini watershed ya. Bisa garis merupakan garis pemisah air yang terpendek karena kemungkinan akan terdapat lebih dari beberapa garis pemisah ya, dan garis tersebut tidak boleh memotong sungai. Jika batasnya adalah pertemuan lebih dari 2 batas daerah, maka dilakukan pengukuran titik koordinat batas pada watershed, yaitu garis pemisah air yang merupakan simbol secara kartometrik. Nah, ini ya. Ini kalau didekati misalnya watershed ya, dicari. Kalau berarti di sini butuh apa? Butuh peta rupa bumi untuk melihat apa? Punggungan bukitnya tadi lewat apa? Garis kontur. Ya, itu tadi makanya peta dasarnya biasanya peta ortofoto, nah, dikompilasi dengan tadi misalnya kontur atau mungkin dikompilasi lagi dengan 3D DTM misalnya ya, itu sangat memudahkan ya untuk divisualkan dalam bentuk 3 dimensi sehingga bisa mudah diketahui oh ini watershed-nya gitu ya, semacam itu. Kalau berupa danau atau kawah ya, bisa jadi kawah itu apakah milik berdua ya, saling bersebelahan bisa dibagi adil atau mungkin punya salah satu wilayah. Nah, ini ada kemungkinan ya, yang tahu adalah para pihak di lapangan yang tahu sejarah tentang batas di wilayah tersebut. Nah, jika seluruh danau masuk ke salah satu daerah, maka tepi danau menjadi batas antar dua daerah. Tapi jika garis batas ya itu merupakan apa daerah yang tadi dibagi begitu ya, ya berarti ditarik garis kartometriknya, batas yang membelah daripada danau itu pada titik-titik yang disepakati untuk ditarik garis batas. Ya, misalnya daerah A dan daerah B di situ ya, digambarkan seperti itu. Ya, kalau daerahnya kebetulan kok danau itu menjadi 3 wilayah yang berbeda, wilayah A, B, C, ya, berarti harus dibikin simpul titiknya, pertemuannya, pertigaannya di mana ya. Itu bisa diselesaikan dengan pendekatan kartometrik ya, titik simpul kartometrik di situ. Nah, ini kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh kalau kita melakukan pelacakan garis batas wilayah dalam rangka penetapan dan penegasan batas dengan pendekatan kartometrik. Nah, kalau yang kayak gini kan sulit kalau di lapangan langsung survei ya. Kalau bisa diselesaikan di atas peta ya selesaikan di atas peta begitu. Kemudian kalau berupa apa bentuk-bentuk batas buatan, misalnya ada jalan kereta api, ada saluran irigasi, atau mungkin sudah dipasang pilar-pilar yang lama yang menunjukkan itu batas wilayah, itu sangat membantu sekali ya. Nah, kalau jalan ya harus disepakati juga apakah jalan itu masuk dalam salah satu wilayah atau jalan itu menjadi batas 2 wilayah sehingga harus dibagi 2. Nah, ini juga tergantung dari kesepakatan atau dokumen-dokumen pendukung pada saat pelacakan garis batas itu. Ya, ini harus dicari sejarahnya. Bisa jadi memang jalan itu milik salah satu wilayah,
wilayah sebelahnya tidak punya jalan, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin jalannya diparuk bagi dua, atau mungkin batasnya diparit yang kebetulan di pinggir jalan misalnya. Itu sangat mungkin sekali terjadi pada saat di lapangan seperti itu. Jalan rel kereta api ya, ini prinsip-prinsipnya sama dengan kalau jalan ya. Saluran irigasi ya, ini juga mirip-mirip ya. Nah, bila saluran ini ditetapkan sebagai batas daerah, maka penetapan pemasangan tanda batas tersebut menggunakan cara sebagaimana diterapkan pada batas pada jalan. Gitu ya. Ini pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan ya di dalam pelacakan garis batas untuk keperluan penegasan garis batas begitu. Ada yang gambar unsur alam, ada yang unsur buatan biasanya ya. Di lapangan ragamnya banyak sekali. Ini kalau menggunakan as jalan misalnya ya, sepakat. Yang gambar B, kalau yang digunakan pinggir jalan, nah pinggir jalannya aja keluar dari jalan misalnya ada parit atau apa biasanya ya. Ini macam-macam kasusnya di lapangan bisa sangat berbeda. Nah, ini harus disepakati pada saat melakukan pelacakan garis batas di atas peta kerja atau pendekatan kartometrik tadi. Ini harus betul-betul orang yang paham untuk narik batas di sini. Ya. Kalau di situ ada perdebatan, ya harusnya di pinggir sini, yang satu di tengah. Ya berarti harus turun ke lapangan. Makanya kalau tidak bisa diselesaikan kartometrik, ya pendekatan lapangan adalah pilihan berikutnya. Ya, itu untuk mempercepat memang seperti itu. Dari pengalaman saya menyelesaikan beberapa batas daerah ya. Kita selesaikan dulu dengan cara kartometrik. Nah, kemudian pada saat membaca peta kartometrik tidak ada titik temu untuk narik batas di atas peta, menetapkan titik-titik kartometriknya. Ya, nanti kita tandai sini harus survei lapangan. Segmen yang ini nanti harus survei lapangan. Segmen ini harus survei lapangan. Artinya tidak bisa selesai satu hari. Kalau semuanya sepakat lewat pendekatan kartometrik dan bisa clear, ya selesai. Tapi kalau tadi ada daerah-daerah yang ambigu gitu ya, masih diperdebatkan untuk di titik di situ ya, berarti harus dilakukan tinjauan lapangan. Jadi tinjauan lapangan itu kalau menurut saya itu adalah alternatif kedua. Setelah pendekatan kartometrik tidak bisa menyelesaikan, baru dilengkapi dengan kegiatan yang namanya survei lapangan. Ini dalam konteks pelacakan ya, untuk menyepakati batas, untuk membuat peta batas. Nah, selanjutnya nanti kaitannya penegasan itu pemasangan pilar-pilar batas. Gitu. Nah, penegasan batas kalau misalnya daerahnya banyak gitu ya, segmen batas berbatasan dengan daerah yang banyak seperti ini. Nah, kita batas harus dilakukan bersama dengan daerah-daerah yang berbatasan semua. Misalnya ada kabupaten A, B, C, D seperti itu ya. Berarti 5 kabupaten ini harus berkumpul bersama-sama. Ini pekerjaan yang tidak mudah pada saat melakukan proses kartometrik itu. Ya disinilah akan ketemu gitu biasanya. Ya seperti itu. Tidak mudah menemukan A dengan B, ya mungkin A dan B ketemu, tapi C nggak datang. Ya berarti nggak bisa selesai. Mungkin ada putaran kedua. Putaran kedua A dan B gantian yang tidak datang, yang datang C dan D. Nggak akan selesai-selesai itu. Pendekatan kartometrik seperti itu. Apalagi pendekatan lapangan. Untuk yang simpul-simpul semacam ini tidak mudah itu menyelesaikan tadi batas itu. Kemudian penarikan garis batas yang melintas sarana prasarana, sungai, jalan, dan yang merupakan batas antar kabupaten dalam satu provinsi diatur bersama kedua daerah yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Jadi antar kabupaten dalam provinsi nanti ada fasilitator dari provinsi. Kemudian pembangunan sarana prasarana yang melintasi sungai yang merupakan batas antar kabupaten kota berbeda provinsi nanti diatur bersama kedua daerah yang difasilitasi oleh pemerintah pusat. Jadi kontaknya kalau antar provinsi ya nanti pemerintah pusat memfasilitasi. Kalau antar kabupaten dalam satu provinsi ya nanti provinsi yang menyelesaikan.
seterusnya ya. Ini kaitannya dengan kaidah-kaidah di dalam penyelesaian pelacakan dan penegasan batas daerah. Pendekatan kartometrik dan ya, pengukuran dan penentuan posisi batas merupakan pengambilan ekstraksi titik koordinat batas dengan interval tertentu pada peta kerja, itu kalau pendekatan kartometrik, atau hasil survei lapangan. Ya. Cara kartometrik saya kira tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi intinya adalah menetapkan titik-titik batas dan menarik garis batas di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar pihak yang saling berbatasan. Jadi intinya adalah kuncinya ada di kesepakatan tadi. Hasilnya adalah daftar titik-titik koordinat batas yang diperoleh secara kartometrik. Ya nanti semuanya itu dituangkan dalam berita acara. Kalau yang survei lapangan tadi sudah dijelasin presentasinya, ada pendekatan teorisis, ada ekstrateorisis. Jadi menggunakan alat ukur ya, bermacam-macam alat ukur ya. Kalau teorisis misalnya total station, ekstrateorisis ya GNSS yang populer. Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan GNSS ya, karena tidak semua daerah bisa terbuka, terutama kalau menyelesaikan batas di wilayah urban, wilayah perkotaan ya. Banyak batas yang letaknya itu di jalan gang-gang, lorong-lorong yang tertutup oleh atap rumah. Ya, saya pernah menyelesaikan menemukan titik itu bahkan di dapur. Ada di teras rumah orang. Gimana mengukur dengan GNSS ya? Atapnya cor misalnya ya. Berarti pendekatan teorisis harus digunakan lewat stake out begitu ya, seperti itu. Jadi kalau sudah di lapangan menemukan problem-problem ini harus kreatif ya, harus kreatif untuk menyelesaikannya itu. Ya kalau teorisis ya pakai GPS misalnya, tebetnya tentu saja tipe geodetik. Pendekatannya bisa tergantung ya, jauh jangkauannya ya, bisa ngelup ya, radial ya, atau dengan tadi stake out bisa dengan pendekatan poligon dan seterusnya. Semua itu nanti diikatkan dalam bentuk titik jaring kontrol geodesi nasional. Kemudian dalam rangka pembuatan peta batas ada pengukuran situasi tadi ya. Batas ya situasi bisa dengan pendekatan macam-macam tadi ya. Kalau pendekatan mengukur teorisis misalnya detailnya ya dicontohkan di sini koridor 100 meter kiri dan kanan. Tapi intinya kalau di dalam peraturan tadi kan di peta adalah 10 cm. Ya, tinggal skalanya mau berapa sehingga koridor peta situasinya nanti ketemu berapa begitu kira-kira. Ya. Kalau perhitungan hasil ukuran ya disesuaikan dengan metode pengukurannya tentunya ya. Kalau GNSS ya penyelesaian GNSS. Kalau pakai total station ya total station begitu kira-kira ya, seperti itu. Kemudian juga nggak kalah penting dalam penggambaran peta batas ya, aspek kartografi harus diperhatikan. Jenis petanya nanti bisa berupa peta garis, bisa juga dalam bentuk peta foto ya. Nanti ada aturan-aturan di sana ya kaitannya dengan apa? Aspek kartografis yang harus diperhatikan. Ukuran kertasnya A0 ya. Kecuali untuk segmen batas pendek itu bisa menyesuaikan. Semua ini sudah diatur ya kaitannya simbol peta, simbol judul, koordinat tepi, skala, orientasi, insert, riwayat peta, daftar titik koordinat, ya batas, kolom, ya kaitannya pengesahan dan lain sebagainya sudah diatur di dalam Permendagri tersebut. Nanti bisa dilihat ya, dilihat lagi aspek kartografisnya. Kemudian skala peta ini yang saya sebenarnya nggak serak ya. Skala peta minimal yang digunakan. Nah, sekarang peta skala 100.000 itu seperti apa kecilnya? Peta skala 100.000 itu kayak apa kecilnya? Peta skala 50.000 diterapkan di kota, misalnya kota Yogyakarta kok pakai skala 50.000 kayak apa kecilnya? Nah, cuma karena ini standar nasional, Indonesia itu sangat luas, ya melihatnya jangan di Jawa saja. Ya, atau kalau ini mungkin cocok diterapkan di Papua, di Kalimantan yang daerahnya luas-luas.
Kalau di Jawa ya dengan skala ini nggak cocok. Nah, makanya itu istilahnya saya state warna biru skala minimal. Jadi harus melihat situasi lapangannya. Kalau daerahnya padat seperti kota Yogyakarta ya wajarnya ya minimal skala 1:5.000. Ya. Kalau Kabupaten Sleman ya relatif padat juga ya 5.000 atau paling kecil 10.000 lah kalau menurut saya ya. Provinsi DIY ya kalau pakai 500.000 ya kecil banget ya. Mungkin ya kalau batas DIY ya pakai skala 25.000 saja ya kecil sebenarnya ya, kecil. Ya, kalau bisa ya pakai skala yang besar-besar semuanya begitu ya. Tapi prinsipnya sebenarnya kalau batas desa sudah bisa diselesaikan, pasti batas kabupaten atau kota bisa ditemukan. Karena kabupaten kota kan terdiri dari kumpulan desa-desa. Batas terluar dari desa di kabupaten itu adalah batas dengan kabupaten yang lain. Demikian juga naik lagi ke batas provinsi. Makanya sebenarnya pendekatan yang bagus, yang baik menurut saya, kalau akan selesai dan itu menjadi harmonis di dalam pembuatan peta batas, selesaikan dulu batas desa ya atau kelurahan kalau di kota ya. Otomatis nanti batas desa terluar yang berbatasan dengan kabupaten lain pasti akan menjadi batas kabupaten itu. Tinggal menyambung-nyambung saja ya, mengkompilasi dari data yang ada. Makanya ya peta skala 1:5.000 ya menurut saya kalau di Jawa itu yang paling ideal kira-kira lah. Untuk desa, untuk kota ya itu bisa menyelesaikan semua desa-desa ya nanti punya peta batas kabupaten yang skala 5.000 kumpulan dari kompilasi tadi desa batas-batas desa yang terluar. Untuk sistem proyeksinya pakai UTM ya harus diingat lagi ya. Kemudian aspek geometrinya itu ketelitian planimetris dan tingginya ya merujuk ke skalanya ya. Ini kalau skalanya tadi aja saya pertanyakan ya di peraturan itu ya berarti di sini tentu saja tidak sesuai lagi ya mestinya. Kalau ketelitian planimetris 0,5 itu ya berarti ukuran moderat lah gitu ya. Nah, interval kontur ini juga menyesuaikan dengan skala ya. Ini kebetulan skalanya kan tadi kecil-kecil ya. Seperti itu jadinya ya. Gitu. Interval kontur di peta situasi. Peta sepanjang koridor ya yang namanya peta batas tadi. Kan ada situasinya ya, peta konturnya. Kemudian pilar-pilar batasnya ada tipe A, tipe B, tipe C gitu ya. Tipe A itu biasanya pilar batas untuk provinsi, tipe B untuk kabupaten, tipe C untuk kecamatan gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya, ini silakan ini nanti dibaca kembali di Permendagri ini ya 141 itu ya, ada hal-hal teknis yang harus Anda perhatikan di situ ya. Kalau saya bacakan satu-satu nanti ya lama. Coba dicermati kembali kaitannya dengan tadi teknis di lapangan ukurnya seperti apa, pilar batas ukurnya seperti apa, tulisan apa yang harus muncul di masing-masing pilar batas itu ya, itu harus dipahami oleh Anda semua ya itu. Ini kaitannya dengan kerapatan ya. PBU adalah pilar batas utama. Ini hasil survei lapangan biasanya ya, dipasang hasil penegasan batas di lapangan berupa titik ya, dipasang. PBU itu berarti betul-betul letaknya ada di batas itu. Ya, kalau batasnya tengah sungai berarti bukan PBU tapi PBA. Pilar batas antara. Ya. Atau pilar antar atau pabu ya atau paba ya itu ada macam-macam jenisnya gitu ya seperti itu pabu paba PBU PBA gitu untuk pemasangan pilar batas itu tergantung letaknya ya letak dari titik itu apakah di titik utama titik belok ya PBU kalau titik belok itu kok tidak bisa dipasang pilar misalnya tengah sungai ya berarti
eh, dipasang PBA ya, pilar batas antara gitu ya. Jadi harus ditarik, di stake out ke tengah sungai kaitannya untuk penanda batasnya. Kalau di antara PBU atau PBA ya berarti nanti akan ada paba ya, antara ya. Jadi untuk merapatkan biasanya paba, pabu itu merapatkan daripada pilar batas karena daerahnya mungkin berbelok-belok begitu ya. Daerahnya tidak lurus, tidak bisa ditarik garis dari PBU 1 ke PBU 2 dan seterusnya. Oke, untuk persiapan minggu depan saya minta ini ada tugas ya Permendagri nomor 45 ini yang kaitannya dengan batas desa ya. Di pertemuan terakhir kita akan membahas ini biar nanti nyambung apa yang saya ceritakan. Anda harus membaca ini dulu dan menyiapkan dalam bentuk PowerPoint seperti tadi ya. Tadi kan sudah Anda presentasi, saya kemudian bisa menangkap, ada yang perlu saya state tegaskan. Ini perlu saya state tegaskan. Sehingga kalau Anda membaca dulu kan tidak, karena sudah tahu ya, tinggal perlu penjelasan, pendetilan kaitannya dengan teknis-teknis yang barangkali Anda belum pernah melakukan, saya pernah semuanya melakukan kegiatan itu sehingga menjadi lebih mudah dipahami. Ini tugas minggu ke-6. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah jam 21 lebih 09, 10 menit ya. Ada yang ditanyakan? Jelas? Halo? Pak, tadi untuk deadline kapan ya, Pak? Deadline-nya Senin ya, cukup barangkali ya, kan ini tinggal membaca, membuat aja. Simple kok itu. Cukup toh? Sabtu, Minggu, kuliah lagi Senin ya? Iya, Pak. Iya. Masa nggak cukup? Cukup nggak? Cukup ya. Ya, dicukup-cukupin lah nanti. Gimana? Boleh dimundurin nggak ya, Pak? Dimundur nanti kuliahnya mundur lagi. Ini untuk bahan kuliah kok. Ya. Oke, baik, Pak. Ya, jadi untuk bahan kuliah ya nanti ya memang begitu ya. Untuk bahan kuliah ya kemarin harusnya kan hari Senin kemarin ya kuliahnya ya karena libur nasional. Saya nyari waktu kok ya susah banget, saya agak slow malam ini. Malam ini pun saya sebenarnya tadi pulang juga jam 6 ya baru pulang dari kampus itu. Karena banyaknya kegiatan yang harus diselesaikan. Kira-kira bisa ya? Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat hasilnya. Untuk bahan diskusi kuliah di minggu terakhir kuliah dari saya minggu ke-7. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Selamat Pak. malam.